Abang maunya apa? Nggak pakai lama, dia tadinya begini, melengos ke saya begini, matanya ganteng banget. Nah, itu kan ketopraknya, giniin saya. Kenapa, Mas? Enggak, Bang. Setan. Setannya gimana? Kayak gini. Saya ceritain tuh. Bentuknya sininya udah kayak kelewat begitu, terus matanya ngegantung. Dia nunduk begini. Terus melengos begini, kayak gini bukan, Bang? Ini santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Menyingkat Malam. Terima kasih yang sudah menonton dan mengklik videonya. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Sobat Menyingkat Malam, apa kabarnya nih? Saya berdoa agar sobat semua selalu dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada malam ini di hadapan kita udah hadir kembali nih Bang Riki. Bang Riki ini punya kisah di tahun 2001 tentang sekte sesat ya Bang. Mungkin untuk bagaimana nanti kelanjutan ceritanya bisa kita tanya langsung sama Abang Riki ini. Bang Riki, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesibukan apa nih Bang Riki sekarang? Untuk saat ini saya sedang freelance saja. Oh, freelance saja. Oke. Ya. Kabar Bang Riki gimana? Alhamdulillah, cuma kantong doang kopong. Iya, mungkin semuanya juga sama. Masuk ini kantong kosong. Oke. Bang Riki ini punya kisah ya Bang di tahun 2001 itu mengenai sekte sesat lah ya Bang. Ya. Bisa di spill dikit nggak Bang? Gimana sih waktu itu keadaannya? Ya, awal saya masuk itu karena saya senang musik keras. Itu dari Metallica, Scorpion, Red Hot Chili Peppers, Guns N' Roses, dan lain-lain. Nah, saya diajak kawan saya tuh, yuk ikut sama saya. Mana? Udah ikut aja. Tiba saat itu, saya dibawa nih ke ballroom hotel, tepatnya di daerah Jakarta Barat. Ballroom hotel mewah. Bilang ini apa? Kok kayak macam perkumpulan, tapi kok nyanyinya lagu metal. Nah, karena saya senang lagu keras, saya nikmatin deh tuh. Sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu saya dipanggil. Panggil untuk pengasahan. Saya bilang, pengasahan apa nih? Udah ikut aja. Jangan lupa like, share, dan komennya. Dan terima kasih sekali lagi saya mengucapkan bagi yang masih menonton sampai saat ini. Baik, sobat. Oke, langsung aja kita mulai ceritanya dari Bang Riki ini. Silakan Bang Riki. Sekitar 2018 ya. 2018 menuju 2019 saya daftar dan saya itu minta shift kalong atau malam. Oke. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan itu masih normal kok. Normal. Nah, tibalah bulan ke-6 atau ke-5 gitu. Lupa saya. Nah, saya emang lagi lelah-lelahnya. Saya istirahatlah di depan Lotte Shopping Avenue Kuningan. Saya istirahat, saya tidur, aplikasi saya nyalain di handphone, tiba-tiba bunyi tuh. Saya refleks, saya nggak ngeliat tujuannya apa, saya cocok. Jemputnya di jalan Rasuna Said, depan hotel. Pokoknya ada hotel itu yang sebelum ke bawah tuh, lupa saya hotel apa. Saya jemput, saya telepon dulu, saya jemput. Bu, mohon izin, ini saya sedang on the way menuju ke sana. Dan anehnya itu si ibu itu tidak menjawab apa-apa.
Oke, saya jalan tanpa ragu, ketemulah sama si pengorder ini. Saya ketemu, dari situ, selamat malam, selamat pagi, izin. Ini tujuannya kemana ya? Dengan nada yang menurut saya rada aneh, dia bicara, Cibubur ujung ya Pak. Aneh. Saya masukin gigi, saya masuk. Saya masukin tol tuh. Bu, saya masukin tol ya. Saya lihat kaca belakang, dia ngangguk. Ngangguknya pelan. Itu dalam hati saya berpikir, manusia bukan, manusia bukan. Ya, saya jalan, lewat dari apa namanya, Cawang. Itu kan ada persimpangan begini tol yang mau arah Bogor kan, sama yang lurus ke Jakarta Cikampek. Nah dari situ saya AC itu saya nyalain satu, tapi kok berasa angin 3, angin 4. Wih, tiba-tiba dingin, saya lihat lagi AC saya digital, nggak mungkin bohong dong, karena cuma satu kotak, pendinginnya itu 4. Nah udah, saya pikir saya kerja lah, saya nggak mau mikir yang lain-lain. Udah, saya bawa, keluarlah tol Cibubur. Mulai ada yang aneh nih, wanginya wangi melati sama wangi anggrek, nyengat. Udah nggak jelas nih pikiran saya. Dah, saya nggak berpikir panjang, saya jalankan lagi mobil. Setelah ngetep tol, udah tuh arah jalan Transyogi itu, kalau sekarang dibilang Transmart itu masih aman. Saya maju ke depan lagi, apa yang tol baru tuh, yang tol baru Cibubur yang ke kiri itu, kok bau anyir, saya bilang, kayak bau daging kebakar. Apa ini? Saya bilang. Ya udah, saya tetap berpikir normal, saya cari duit, keluarga saya beloklah ke arah kota wisata. Karena kan memang dia minta Cibubur ujungan kota wisata dong. Saya ke kiri masuk kota wisata, bulan pertama tuh bau anyir makin kencang bang. Bener-bener kayak motong sapi yang kayak baru dipotong lah baunya. Dari situ bundaran kedua kok berubah bau bangke. Dah bodo amat saya. Nah itu jantung udah geduk sepanjang perjalanan. Dari situ bundaran ketiga saya jalan pelan tuh sekitar 30-40 km per jam. Ada tukang sate bang, lewat nggak pakai lampu. Saya mulai mendadak, saya keluar. Abang gimana sih? Masa iya gelap begini? Nggak ada lampu sih. Emang abang maunya apa? Nggak pakai lama, dia tadinya begini, melengos ke saya begini, matanya ganteng satu. Aduh, saya lemas itu, kaki gemeteran, saya nggak berani masuk mobil. Saya cabut, tolong. Nah, ketemulah kayak gerombolan anak muda kayak nongkrong gitu. Ada tuh kan ketoprak. Tolong bang. Kenapa bang? Ada setan. Ah, yang benar. Kita di sini. Ya, tadi nongkrong nggak ada apa-apa. Dikasihlah saya air putih. Suruh minum. Saya minum tuh. Nah, tuh kan ketopraknya. Giniin saya. Kenapa, mas? Enggak bang. Setan. Setannya gimana? Gini. Saya ceritain tuh. Bentuknya sininya udah kayak kelewat begitu, terus matanya ngegantung. Dia nunduk begini. Terus melengos begini, kayak gini bukan bang.
pingsan saya. Udah nih, nggak tahu gimana itu, kayak kaki saya kayak digigit-gigitin orang. Saya bangun, udah siang. Saya di mana, Pak? Ternyata saya masuk ke pemakaman Cibubur. Saya nggak masuk kota wisata, masih ujung lagi. Terus itu, Bapak di kuburan. Bapak ngapain tiduran di atas makam? Makam. Tengok begini, ih, astagfirullah, lompat saya. Buru-buru tuh, sambil HP. Saya cek. Namanya, karena saya orang yang nggak percaya, saya telepon call center. Ya, selamat pagi Pak, ada yang bisa dibantu? Mbak, gimana sih orderan setan? Kasih ke saya, maksudnya setan gimana? Ini orderan bener nggak atas? Bener Pak, ini Bapak selesaikan sudah dari jam 1 malam. 1 malam? Saya kan istirahat jam 10 di Lotte Shopping Avenue. Saya jemput setengah 11. Karena malam nggak mungkin dong sampai berjam-jam ke Cibubur. Ya dong? Emang bener ini yang order? Iya bener Pak. Via apa? Call center apa aplikasi? Aplikasi. Yang saya bingung tuh setan bisa main HP. Udah, saya telepon pool saya mau pulang, saya beres-beres. Ada daun ketapang 5 di belakang. Daun ketapang 5 yang selebar. Itu daun saya bawa ke pool. Ini saya bawa setan, ini duitnya. Ketawa, saya jadi bahan tawaan. Udah, semenjak itu, saya cerita, saya masih ngalung tuh, saya nekat. Karena saya manusianya jarang bangun pagi, susah bangun pagi. Saya ngalung. Ngalung itu masih di tahun 2019 awal itu. Ini kejadian masih siang, jam 9-an. Jam 9-an, waduh, Argo masih 100-an nih, saya bilang, pusing pala. Udah saya putar balik ke City Walk, dilampai saya sama bapak-bapak. Saya pinggir ke kiri. Mohon maaf Pak, selamat malam. Tujuannya kemana ya? Kuburan Tanah Kusir. Tengok dong, kuburan Tanah Kusir. Bapak nggak usah takut, saya bukan ke kuburannya. Nah, udah lega dong sama orang nih, bukan demi nih. Saya bawa. Ngobrol, nggak ngobrol, diam aja. Dan itu nggak ada yang aneh, cuma paling AC doang berubah-berubah. Kadang dingin bener, kadang panas, kadang dingin bener, kadang panas banget. Udah selesailah itu sampai di Tanah Kusir itu sekitar jam 10, setengah 11-an deh. Ada rumah putih gede di situ sebelah kanan. Jadi kalau dari arah Pondok Indah itu kita mentok kanan, kan ada pool Bluebird tuh. Kita ke kiri, nah ini kita ke kanan. Itu kan sebelah sini tanah kusir semua kan. Itu 50 meter, itu relnya. Rel kereta. Udah nih, Pak, di sini? Iya, di sini aja. Oke, saya ngesen. Terus dia bicara, Pak, mohon maaf, saya nggak bisa bayar. Loh, gimana? Saya kerja loh, sih. Saya cuma bisa kasih ini. Kayak macam keris, tapi tokoh pewayangan. Kalau kata orang sih Semar. Keris kecil segini, ada tutupnya. Ya gimana Pak? Ya udah, Mas terima aja. Nanti ada rezeki lebih. Pas saya buka itu jendela sebelah sini, itu pas dia keluar, ngepakin sayap begini dong. Wah, itu sayap panjang, sayap kelelawar, sobek, naik ke atas terbang. Ya, saya saking nggak percaya, saya keluar. Itu nggak ada. Tapi memang ada bekas daun jatuh. Jadi kayak bekas ditabrak gitu. Wah, demit lagi nih saya bilang. Udah, karena saya lapar,
Saya belokkanlah ke warteg. Nih kalau kata orang nih, buat pelet jagung. Pikiran saya udah gitu kan. Saya kan orangnya isengan loh. Saya buka, saya tunjuk tuh yang jaga warteg. Samperin saya dong. Meluk ini. Kok saya pulang mas? Jadikan saya istri saya. Jadikan istri kamu. Waduh, repotnya urusan. Saya tutup, saya dijogrok begini. Mas ngapain dekat-dekat saya? Lah, mbak tadi yang deketin saya kok langsung meluk. Katanya mau jadi istri saya. Ah, nggak mungkin. Itu ada CCTV, cek. Dicek sama dia. Bener. Setelah dari situ, saya bingung dong. Apa ini? Nah, dibagikanlah itu kayak semacam cangkir minuman tapi dari plastik. Selokian lah segini. Suruh angkat si ustadznya lah saya bilang ya, yang ada di mimbar itu seperti mimpin doa. Saya pikir kok sama kayak di persekutuan saya nih, saya pikir. Udah, saya nggak pikir panjang, orang-orang minum, saya minum. Saya awal nggak ngerasa nih, karena itu memang rasa anggur. Betul-betul rasa anggur dan ada kayak macam rum dan ada sedikit alkoholnya. Deh, setelah dari situ, pembagian lah yang namanya daging. Tapi daging ini sedikit bikin saya apa namanya curiga. Curiganya kok bentuknya kayak potongan rendang tipis, kecil. Ini daging ayam kah, roti kah, atau apa? Saya tanya sama kawan saya, ini apa bro? Udah makan. Saya makan. Jangan dikunyah ya, pelan. Oke, saya telan. Teng. Itu badan saya tuh tiba-tiba kayak enteng aja. Saya karena bukan jiwa saya ke sana, saya keluar. Saya ke parkiran, saya merokok. Tiba-tiba itu Ustadz datang nyamperin saya. Saya bicara Ustadz ya, saya karena nggak mau bicara si apa namanya yang mimpin ini. Setelah dari situ, kenapa kok kamu tidak mengikuti acara free time ini? Waduh, maaf Pak, bukan ranah saya ke sana. Tiba-tiba saya langsung dipeluk seperti ini. Ini pilihan saya. Saya makin bingung dong, pilihan apa? Seminggu kemudian, ada lagi penerimaan murid baru nih. Saya bilang murid baru. Penerimaan murid baru, sama kejadian. Nah, tiba waktu tuh saya nggak tahu kenapa, pas saya lagi jalan bareng, posisinya saya jalan di tanah kusir itu, tiba-tiba tuh kepala saya kayak begini, ke arah kuburan. Dan itu, boleh percaya atau enggak, terserah kalian, kelihatan semua bang. Dari yang tidak kelihatan. Dari yang kecil segini, nih, sampai yang paling tinggi pun kelihatan mas. Saya pertama kali ngeliat hampir pingsan bang. Jantung detak. Saya di mana ini? Saya bilang. Saya cerita aja, saya deg-degan. Sudah, saya nggak gubris, saya jalan lagi naik motor. Malamnya saya mimpi didatengin orang, saya kelelawar tapi sobek-sobek. Tanduk dua panjang, ujungnya api. Saya bilang, kamu siapa? Saya mau dibawa kemana? Perkenalkan, saya Asmodeus. Kamu apa? Saya lah God of the Dead, the Satanic. Saya kaget karena kan saya sempat baca di buku juga, itu di Devil itu ada 9 dewa, 9 premium rank. Nah, itulah salah satunya. Dah, singkat cerita dari situ apa segala macam, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun,
genaplah 5 tahun saya gabung, dengan catatan saya nggak nyentuh. Saya diangkat jadi penguasa teritorial, tapi saya nggak mau. Karena apa? Di dalam situ ada yang namanya upacara, tahu bayi yang di... Nah, itulah yang kita ambil, dan itu dikumpulin, ada kali satu gentongan, itu diperjualbelikan itu. Saya ngeliatnya langsung, saya bilang, dari situ, apakah memang harus seperti ini, Pak? Nggak usah manggil Pak, panggil saya Den. Den maksudnya itu komunitas Angel of the Dead ini. Nah, 9 dewa ini, 9 pangeran neraka ini. Nah, dari situ, saya baru tahu yang namanya anggur itu ternyata dicampur rum. Dan dagingnya itu, karena saya sudah diangkat menjadi penguasa teritorial dulu, saya dapatlah bagian tengkorak, bagian leher. Makanya sekarang saya kalau melihat leher ayam tuh enak misal mampus, karena saya ingat itu. Nah, dari situ pas segala macam, saya dapat tugas buat cari orang. Jangankan ngeliat makhluk halus, Bang, kita bisa ngeliat masa depan dan masa lalu instan tanpa belajar. Dan masing-masing penguasa teritorial itu dikasihlah satu malaikat penjaganya deh. Dan itu bentuk devil semua. Nah, dari situlah saya cari orang, dapatlah saya itu kurang lebih itu 12 orang. Masukin orang, satu orang 500.000 waktu zaman tahun 2007. 500.000 kali 12. Nah, itu saya difasilitasin apa segala macam. Bahkan pernah waktu itu kita mau menguasai daerah Banten. Nah, kita menguasai daerah itu, kita lihat dulu nih, mitologinya siapa. Yang kita cari bukan dukunnya, mitologinya siapa, urban legendnya siapa, legendanya siapa. Itu yang kita sikat, baru kita masuk. Dan setelah dari itu saya dapat tugas, berhasillah saya ngedudukin itu Semarang dan Surabaya. Karena Banten bukan wilayah saya. Waktu itu saya bilang di situ suruh tugas Banten, saya nyerah. Karena apa? Saya nggak tega sama orang-orang sana. Saya dapat Semarang, Surabaya, kita diriin di situ, kita bikin di situ, kita terkendala lagi dengan uang dan modal. Caranya bagaimana? Ini bukan uang sedikit, Bang, miliaran. Kita telepon penguasa atas. Teleponnya maksudnya si gimana? Si ininya, si devilnya? Oh enggak, pengusaha-pengusaha tanpa banyak babi bu bebo digelontorkannya dana 10 miliar buat kita bangun. Dari situ kita cari lagi, terkendala lagi, Bang, masalah. Kita bisa atur juga pikiran orang, Bang, cara nggak langsung. Apalagi orang yang sedang haid, wah gampang banget jadi cewek gua, jadi istri saya, bisa. Setelah itu apa segala macam, saya capek, saya bosan, saya lelah, karena tugas saya itu nggak benar semua, menyimpang semua. Di dalam sekte sesat ini, 9 dewa ini, you mau apa? Tinggal ngomong sama 9 dewa ini. Mau kekayaan, ada Baal, ada Mamon. Mau perang, Asmodeus. Mau black magic, Astaroth. Mau kewibawaan, ada Lucy. Tinggal pilih mau apa. Dan satu yang mau saya camkan,
yang namanya setan, dia nggak suka dipuja, Bang. Saya mau coba keluar, wah saya susah. Dan bahkan suatu ketika saya udah pasrah, ya Tuhan, saya mau keluar, saya sudah lelah hidup seperti ini. Saya naik mobil tuh dari arah Cipto, masa ke Cipto, mau ke kanan tuh, mau ke arah Pramuka. Itu ada mobil kenceng, Bang. Dari arah Gramedia Matraman. Mungkin saya pikir menabrak saya. Bener aja, pas mau nabrak saya, nggak tahu gimana perlindungan Allah juga, ada truk lewat di samping saya. Bam, hancur mati semua. Saya penasaran, saya pinggir mobil, saya nyebrang, saya lihat. Di belakangnya tahu apa, Bang? Parang semua. Matiin saya semua. Bahkan pun di rumah dulu, sempat, apa namanya, pas bulan purnama saya keluar, karena memang mau beli rokok, saya lihat bulan purnama. Ya udah, saya doa, saya yakin, ya Allah, tolong hamba mau keluar dari jalan ini. Itu dia ada serumah banyak, Bang. Malaikat kematian berdiri berjajar. Dan dia seperti ini. Saya mengibas-ngibas semua. Saya dalam masjid itu, saya udah mati lah saya bilang. Gak tahu kenapa tiba-tiba ada cahaya, Bang. Hilang semua. Dan dari situ, pas tahun 2010, anak saya meninggal. 2011, ibu saya meninggal. Anak saya meninggalnya tabrakan. Lagi ngikut sama saudaranya. Yang lain nggak mati, yang mati anak saya. Masanya nempel pembatas tol. Yang mati cuma anak saya, pada anak saya di tengah duduknya. Harusnya kan logikanya di depan. Ibu saya nggak pernah sakit, nggak pernah apa. Tiba-tiba diabetes begini, stroke. Satu hari instan. Saya pikir saya selamat dari maut, tapi keluarga saya yang dimakan. Dari situ saya ketemu pendeta, saya ketemu ustadz. Tolong saya ngemis-ngemis, tolong saya, saya mau keluar. Itu mereka perang dengan doanya masing-masing. Itu depan mata saya jelas 3 sosok. Apa malaikat kematian nyerang mereka dua, muntah darah semua. Gak ada yang kuat. Masuk ICU dua-duanya. Saya bilang, kalau memang saya harus mati, ya udah matilah. Saya pasrah. Saya gini depan. Tiba-tiba tuh kayak ada tangan besar merangkul saya dari belakang, tarik ke belakang. Saya begini. Terus itu 3 malaikat kematian itu perlahan mundur. Dan ada suara yang besar bergema berbicara seperti ini. Ini anakku. Tidak satu orang pun dapat menyentuhnya. Dari situ saya sujud syukur, Bang, sampai sekarang. Saya lepas dari kematian. Saya lepas dari ilmu-ilmu segala macam. Mungkin yang saat ini masih nempel bagi saya bisa melihat yang nggak bisa kelihatan. Tapi untuk melihat masa depan, masa lalu, udah nggak bisa. Dan dulu waktu masih itu, urusan apa sih, kebunuh orang, gampang, wah. Nggak usah pakai santet. Saya nggak senang sama abang. Saya lihat aja matanya. Mati keselak, bro. Mati, Bang. Nembus tembok gampang. Masuk dalam tanah gampang. Dulu. Semua saya tinggalkan. Saya bertobat. Saya minta hidayah. Saya minta karomah. Alhamdulillah saya dapat. Itu sekian dari saya, cerita saya, pengalaman saya. Koreksi kalau saya salah. Mohon maaf lahir batin.